Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski Anggara dari kelas 4 PJJA dengan NIM 062440111845. Saya akan menerangkan kembali penjelasan materi GIS tentang jenis dan pengolahan data GIS dari Bu Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Nah, jadi dalam data GIS itu terdapat dua jenis data GIS. Yang pertama itu ada data spasial dan kedua itu ada data non-spasial. Data spasial yaitu data yang memiliki nilainya. Sedangkan data non-spasial itu adalah data yang menerangkan dari data spasial atau informasi dari data spasial. Nah, untuk jenisnya itu data spasial memiliki tiga contoh yaitu ada citra, dan ada data koordinat. Untuk peta itu terbagi menjadi dua yaitu peta topografi dan peta tematik. Peta topografi yaitu peta yang memiliki penampakan alamiah dan buatan. Untuk contoh alamiah itu seperti sungai dan gunung, sedangkan buatan itu bangunan, jalan, atau hal apapun yang dibuat oleh manusia. Kemudian peta tematik, yaitu peta yang memiliki unsur tema tertentu. Contohnya itu tentang eh, peta kuburan yang tersebar di Sumsel. Berarti ada beberapa titik-titik atau gambaran gambaran dari kuburan tersebut. Ada di bagian mana saja di Sumatera Selatan. Nah, kemudian yang kedua itu ada citra atau foto. Nah, citra ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada foto udara dengan citra satelit. Foto udara itu tuh ialah yang memakai terbagi jadi dua lagi, ada pesawat pakai awak dan pesawat tanpa awak. Yang di yang memakai LSR. Kemudian ada citra satelit yaitu pakai satelit di luar angkasa. Nah, untuk data koordinat itu ada tiga juga. Yang pertama itu ada data GPS, data digital elevasi model atau DEM, kemudian ada data pengukuran terestris. Nah, untuk data GPS itu terbagi lagi ada data digital, kemudian ada data pengukuran, kemudian ada lokal, UTM, TM 3 derajat dengan geodetik. Nah, kemudian untuk contoh data non-spasial tadi ialah penerangan dari isi-isi dari data spasial. Contohnya, misalkan nama gedung, alamat, maupun nomor induk bidang. Nah, kemudian data spasial. Data spasial tadi, seperti yang saya jelaskan, merupakan data yang mempunyai informasi tentang posisi objek di muka bumi yang dipresentasikan dengan nilai koordinat. Data spasial yang digunakan dalam dalam sistem informasi geometris itu ada dua, yaitu data raster dan data vektor. Nah, menurut Dani Gumelar, model data raster adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau pixel dalam membentuk grid. Kurang lebih itu seperti foto atau gambar. Nah, sedangkan data vektor adalah data yang menyajikan informasi posisi poin, garis, dan poligon yang disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y. Nah, kemudian ada representasi titik garis area dari model data raster dan vektor. Model data raster, tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran pixel atau biasa disebut dengan resolusi. Jadi kalau raster itu semakin kecil pixel yang kita buat maka akan semakin jelas. Nah, bisa dilihat di sini data raster itu pakai pixel kotak-kotak, kemudian untuk yang vektor itu pakai titik, line ataupun titik dan garis yang membentuk suatu bentuk, baik itu bangunan, sungai, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik data raster. Nah, karakteristik utama dari data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau pixel mempunyai nilai. Contoh raster DEM, pixelnya memiliki nilai ketinggian. Nah, lokasi dalam setiap sel atau pixel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Nah, itu untuk gambar pixelnya itu ada baris dan kolom. Nah, raster data model. Nah, setiap satu kotak itu dinamain dengan grid cell. Kemudian ini untuk vektor data model disusun dalam rangkaian koordinat. Jadi dia ada titik-titik yang memiliki nilai X dan Y-nya, kemudian bisa juga digabungkan jadi seperti konstelasi. Kemudian penyimpanan data vektor.
Nah, data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat yang berbeda, sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Jadi, kesimpulannya di poin pertama, vektor itu sebenarnya merupakan titik yang memiliki nilai. Nah, untuk penyimpanan data raster disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau pixel sebagai contoh 80, 70, 45, 34, dan seterusnya. Kemudian ukuran sel atau pixel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau pixel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya data storage yang besar dapat mempengaruhi kecepatan proses. Nah, representasi dunia nyata dengan model data vektor. Nah, representasi dunia nyata menurut Bernhardsen dalam Jafar Eli 2009 bahwa sebenarnya dunia nyata dapat dipresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Ini untuk contohnya. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila di dalam suatu data raster memiliki satu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X, X-aksis, dan kolom paralel dengan sumbu Y, Y-aksis. Demikian pula, apabila sel atau pixel memuat sistem koordinat UTM, Universal Transfer Mercator, dan sel pixel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau pixel tersebut pada 300, 500, S, dan 5900, 600, and North. Nah, sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y, titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi dari koordinat. Ini untuk contohnya. Nah, kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles 1997 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan, di mana masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Tapi dalam arti kata lain, dari data spasial vektor dan data raster, yang mana yang paling berguna, yaitu keduanya sama-sama berguna atau bermanfaat, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita memerlukan data raster, raster berarti kita mencarinya dengan data raster. Tapi kalau kita membutuhkan dengan cara vektor, berarti kita akan memilih vektor. Nah, ini ada data raster, kemudian ada data vektor. Menurut Prahasta 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi, dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi sebuah kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna, seperti yang saya jelaskan tadi. Kedua model data spasial berbasis raster ataupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lain. Nah, konversi tersebut akan digunakan melalui software. Nah, ini model data vektor, representasi objek geografis, dan model data raster. Model data vektor itu menyampaikan kelebihannya dan kelemahannya beserta konsekuensinya. Sedangkan model data raster menyampaikan kelebihan dan kelemahan beserta konsekuensinya dipadukan atau dikombinasikan. Rekomendasi bagi pengguna bisa mempresentasikan objek geografis. Nah, vektor ke raster. Seandainya ini kan garis biasa, kemudian dijadiin raster, jadi titik-titik, jadi kotak-kotak pixel, kemudian dijadiin lagi, ini digabungkan, jadilah hasilnya. Nah, ini untuk contohnya di data raster berupa kotak-kotak. Ini kan foto orang. Di sini masih terlihat jelas. Kemudian kita zoom ke area mata, kurang lebih masih terlihat jelas untuk bagian bentuk matanya. Kemudian kita zoom lagi, sudah mulai kan buram-buram, ada hitam, coklat, dan lain-lainnya. Kemudian vektor dan raster, bagian atas itu raster, bagian bawah itu vektor. Jadi biasanya ini kalau dari vektor ke raster itu agak susah. Tapi kalau dari raster ke vektor itu lebih mudah. Karena dari gambar raster itu sudah terlihat jelas daripada dari vektor. Nah, untuk vektor tadi kan berupa titik-titik yang membentuk garis ataupun poligon, ialah ini. Nah, ini untuk contoh keduanya di kontur. Kontur di suatu daerah. Ada yang berupa foto atau gambar, ada yang berupa sebuah garis kontur.
Nah, kelebihan model data vektor yang pertama, data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah, mempunyai resolusi spasial yang tinggi, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Kemudian kelemahan dari model data vektor yaitu data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Kemudian data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi, penggunaan tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Kemudian proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian kelebihan dari model data raster memiliki struktur data yang sederhana, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matrik bilangan biasa. Kemudian proses generalisasinya mudah. Kemudian gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada berupa vektor. Karena kan tadi kalau raster itu sudah berbentuk gambar dan pasti nyata. Kemudian prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Kekurangan dari model data raster yang pertama, data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Sangat sulit untuk mempresentasikan hubungan topologinya, tampilan atau representasi dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya, resolusi spasial. Sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas suatu objek karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Kemudian metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang lama cukup melelahkan, baik proses digitasi pada instrumen-instrumen fotogrametri, digital on-screen digitizing langsung di layar monitor komputer maupun proses digitasi di media digitizer, dan relatif mahal. Kemudian transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi jenis dan pengelolaan data GIS. Terima kasih.